Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua teman-teman. Video kali ini akan mencoba melanjutkan video sebelumnya yang mengulas teknik menyusun latar belakang dengan mudah. Kali ini saya akan mencoba memaparkan cara menyusun identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan jika memang ada sistematika ini. Oke, teman-teman, ini adalah lanjutan dari penulisan bab 1 sebelumnya, bahwa bab 1 poin sebelumnya adalah latar belakang, kemudian poin kedua itu identifikasi masalah, dan seterusnya. Maka kita akan melanjutkan poin-poin tersebut yang masih berada dalam cakupan bab pertama. Oke, sebatas informasi, nanti setiap gaya selingkung perguruan tinggi bisa jadi tidak semua poin yang ada di sini itu ada. Maka tulis saja ya, jika ini adalah latihan maka tulis saja sesuai dengan poin-poin yang saya berikan. Tapi jika nanti ini sudah menyangkut kepada tugas perguruan tinggi, misalnya membuat sebuah skripsi, maka harus disesuaikan dengan gaya selingkung. Tidak harus dengan yang saya berikan saat ini. Tapi bisa jadi beberapa diantaranya ada, misalnya seperti identifikasi masalah, ini biasanya ada. Ada juga yang langsung ke rumusan masalah. Kemudian ke tujuan, ke manfaat, cukup itu saja biasanya. Tapi biasanya kalau skripsi itu lengkap formatnya. Tapi lagi-lagi harus disesuaikan dengan gaya selingkungnya. Oke, lanjut saja. Ini sudah melanjutkan poin sebelumnya sebetulnya ya. Ini mohon maaf sebelumnya. Ini poin B. Itu saya ini ya. Saya perbaiki dulu, ini poin B. Kemudian ini poin C dan seterusnya, karena poin A sebelumnya itu adalah latar belakang. Ya, betul. Oke, kemudian ini halamannya, karena ini bukan pembuka bab lagi, maka halamannya sebetulnya di sini. Ya, di sini ya, di pojok kanan sama semuanya. Di pojok kanan atas. Kemudian kita bahas isi dari identifikasi masalah. Sebelum kita menyebutkan poin-poin apa saja identifikasi masalah yang kita dapatkan, maka perlu adanya sebuah narasi awal sebelum kita menyebutkan ini. Anggaplah narasinya seperti yang saya tulis ya, berdasarkan latar belakang di atas atau yang sudah penulis paparkan. Penulis telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Nah, biasanya menggunakan titik 2 di sini, tapi saya menggunakan titik karena apa? Karena hemat saya kalimat ini sudah berakhir. Ya, kalau pakai titik 2 itu belum berakhir. Misalnya begini. Identifikasi masalah adalah titik 2. Adalah. Nah, itu belum berakhir tuh, karena setelah adalah membutuhkan sebuah penjelasan. Adalah apa? Maka di sini perlu pakai titik 2. Nah, ini sudah berakhir kalimatnya, maka menggunakan titik. Sehingga kalimat-kalimat atau poin-poin yang disebutkan berikutnya itu bebas menggunakan huruf kapital. Kalau di sini masih menggunakan titik 2, maka di sini harus menggunakan huruf kecil. Di samping itu, di sini menggunakan titik koma, bukan tanda titik, tanda tanya, dan seterusnya. Gitu. Jadi biar aman, maka akhiri kalimat seperti ini, kemudian gunakanlah huruf kapital di sini. Nah, perihal identifikasi, masih tentang identifikasi, nanti bisa jadi ada beberapa perguruan tinggi yang membuat identifikasi masalah itu berupa kalimat berita atau kalimat pernyataan. Sedangkan yang saya contohkan itu adalah kalimat pertanyaan. Mengapa kalimat pertanyaan? Karena lazimnya menggunakan kalimat pertanyaan. Semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini harus sudah disajikan di bagian latar belakang. Karena pertanyaan pertama, kedua, ketiga, sampai dengan seterusnya itu harus sudah disajikan di bagian latar belakang sebelumnya. Jangan sampai ada satu pertanyaan yang sebetulnya tidak disinggung sama sekali sebelumnya di latar belakang. Walaupun nanti ada beberapa pembimbing yang meminta kalian buat identifikasi masalah minimum 10 pertanyaan. Sebetulnya anggapan yang seperti ini bagi saya, hemat saya, ini kurang tepat. Karena apa? Karena tidak semua pertanyaan yang kita ajukan di 10 pertanyaan tadi itu ada di bagian latar belakang. Namanya memaksakan itu. Makanya buat pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan apa yang sudah kalian paparkan di bagian latar belakang. Jika memang hanya 6 pertanyaan, maka buatlah 6 pertanyaan. Jika hanya 5 pertanyaan, buatlah 5 pertanyaan.
dan plus satu pertanyaan yang paling penting. Ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang nantinya akan bersambung ke poin-poin berikutnya. Itu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mencoba akan menjawab jawaban dari judul kalian nanti. Judul yang saya berikan sebelumnya adalah pengaruh penggunaan media bergambar berseri terhadap kemampuan menulis narasi siswa dan seterusnya. Maka pertanyaan yang paling inti yang harus kalian taruh di sini adalah bagaimana pengaruh penggunaan media gambar berseri terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas 10 dan seterusnya. Nah, buat satu pertanyaan yang sesuai dengan judul. Kalau judulnya analisis kesalahan tanda baca pada papan reklame sepanjang jalan TB Simatupang, maka pertanyaan intinya adalah bagaimana kesalahan penggunaan tanda baca pada papan reklame sepanjang jalan TB Simatupang. Maka harus sesuai dengan judul. Karena apa? Karena ini nanti akan di copy paste ke sini. Ya, gitu ya. Nah, kita lanjut saja sekarang ke bagian batasan masalah. Nah, bagian batasan masalah sebetulnya gunanya untuk membatasi pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi. Anggaplah ada 6 pertanyaan tuh. Kemudian dari 6 pertanyaan tersebut kita harus membatasi satu pertanyaan saja. Mengapa harus dibatasi? Biar terarah nanti penelitiannya. Kalau semuanya kita jadikan sebagai batasan masalah, maka semuanya harus kita jawab dalam sebuah penelitian kita. Akan banyak sekali data, akan banyak sekali penemuan. Sehingga apa? Sehingga akan tebal sekali tuh skripsi kalian. Fokus, judulnya apa, itulah yang akan kalian pecahkan. Gitu. Nah, batasan isinya begini kurang lebih. Berdasarkan identifikasi di atas, penulis membatasi masalah penelitian ini menjadi satu masalah saja. Tujuannya agar penelitian ini lebih fokus dan terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada pengaruh penggunaan media bergambar dan seterusnya pokoknya. Copy paste dari sini, yang tadinya kalimat pertanyaan, di sini menjadi kalimat berita. Karena kita ngasih tahu, dibatasi di sini. Bukan nanya kan? Maka menggunakan kalimat berita di sini. Itu, batasinya berarti di sini ya, di bagian ini aja. Lanjut lagi, poin berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang nanti pada akhirnya akan menjawab penelitian kalian. Makanya tadi poin sebelumnya ada batasan masalah, dibatasi dulu di bagian pengaruh A terhadap B, maka pertanyaannya bagaimana pengaruh A terhadap B, atau bagaimana pengaruh penggunaan media bergambar terhadap kemampuan menulis narasi siswa. Begitu. Nanya di sini bagaimana pengaruhnya. Pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam penelitian kalian. Oleh karena itu, rumusan masalah, pertanyaannya jangan banyak-banyak. Karena apa? Karena ingin kalian bahas adalah yaitu sesuai dengan judul. Kalau di sini pertanyaannya banyak, maka pertanyaan inilah yang harus kalian jawab nantinya, nggak fokus nantinya. Oke, sekarang masuk ke dalam tujuan penelitian. Jika di bagian rumusan masalah kita bertanya bagaimana pengaruh antara A dan B, maka tujuannya adalah untuk mengetahui sebetulnya pengaruh antara A dan B. Tinggal copy paste dari sini. Di sini. Itu, lihat nih, berdasarkan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan media gambar berseri terhadap kemampuan menulis narasi siswa dan seterusnya. Tujuannya untuk memecahkan masalah ini sebetulnya. Jadi saling berkaitan ya, saya ulang kembali. Dari sini kita copy paste ke sini dalam bentuk kalimat berita, kita copy paste lagi ke sini dalam bentuk kalimat tanya, copy paste lagi ke sini dalam bentuk kalimat berita lagi. Begitu kurang lebih ya. Jadi tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang ada di rumusan masalah. Nah, kemudian selanjutnya ada manfaat. Jika kalian beranggapan antara tujuan dan manfaat itu sama, pada dasarnya berbeda. Tujuannya adalah misi kita ingin ngapain? Ingin menjawab pertanyaan ini misinya. Sedangkan manfaat ini adalah kebermanfaatan untuk orang lain. Tentunya yang ada relevansinya dengan judul kita. Jika judulnya yang saya contohkan tadi, maka ada relevansinya dengan sekolah, dengan guru, dengan siswa, dengan peneliti yang akan datang. Sekolah, nulisnya begini, nulisnya harus benar ya. Bagi sekolah, penelitian ini berfungsi untuk apa? Jangan sampai bagi sekolah bertujuan untuk apa? Jangan langsung bertujuan, jangan langsung bermanfaat.
Karena apa? Karena tidak ada subjeknya, maka subjeknya adalah penelitian ini. Gitu ya. Bagi guru untuk apa, bagi siswa untuk apa, dan seterusnya. Ini contoh, nanti kalian perbaiki lagi. Kemudian yang terakhir, ini adalah sistematika penulisan. Ini hanya tambahan saja, karena ada beberapa kampus yang memang menggunakan sistematika penulisan pada poin terakhirnya. Jelaskan saja, bab 1 adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, identifikasi, dan seterusnya. Sebutin poin-poinnya. Sebutkan subbabnya. Kemudian bab 2 adalah landasan teori. Bab ini berisi apa aja, sebutin. Kemudian bab 3 adalah metode penelitian. Bab ini berisi apa aja, sebutin. Mengapa cuma 3 bab? Karena ini adalah tugas proposal. Nanti kalau skripsi maka ada 5 bab yang perlu kalian cantumkan. Ada daftar pusaka juga, ada lampiran juga, begitu kurang lebih ya. Tapi tidak semua perguruan tinggi menggunakan ini. Oke, itulah cara penulisan bab 1 lanjutan dari video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.